beban masa lalu yang dibawa dalam pernikahan itu yang menghalangi proses keintiman suami istri. Ya, selamat malam semua. Salam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan sharing tentang relasi tanpa beban dalam pernikahan. Ada 3 pertanyaan yang seringkali mungkin mengganggu kita. Nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah dalam pernikahan itu pernah bertanya pada diri sendiri, apakah Anda pernah mengalami kebosanan dalam pernikahan? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kebosanan dalam pernikahan? Mungkin ada yang 5 tahun, atau yang 10 tahun, bahkan 15 tahun. Saya ketemu orang yang belum ada setahun pun ternyata sudah bosan dengan pernikahannya. Bagaimana? Pernah tidak merasa bosan menjalani pernikahan? Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah merasa salah memilih pasangan? Jadi sudah menjalani beberapa tahun begitu, karena mengalami banyak konflik, banyak hal yang diharapkan tidak kesampaian, akhirnya mungkin pernah berpikir, jangan-jangan saya salah memilih pasangan. Bahkan ada sebagian orang Kristen berpikir, mungkin ini bukan jodoh dari Tuhan, padahal sudah dilalui lebih dari 5 tahun. Masih ada yang berpikir, mungkin ini jangan-jangan ini bukan dari Tuhan, ini jodoh saya, karena melewati banyak pergumulan, banyak konflik. Atau ada juga yang bertanya gini, pertanyaan ketiga, apakah Anda pernah mengalami konflik rumah tangga yang sangat sulit untuk diselesaikan? Bagaimana Bapak Ibu? Pernah tidak mengalami konflik suami istri begitu berat sehingga sulit sekali untuk mengatasinya? Menghabiskan emosi kita sekian lama, jadi kita tidak nyaman sekali bersama-sama tinggal di rumah. Di masa lalu maksud saya, ya. 3 pertanyaan ini seringkali mengganggu hati banyak pasangan suami istri, tetapi banyak yang tidak mau mengungkapkannya. Bisa jadi karena dia malu, bisa jadi karena itu nggak boleh dipikirkan begitu. Tetapi fakta ada banyak orang yang mengalami kebosanan dalam pernikahannya. Ada banyak orang yang merasa dia salah memilih, walaupun sudah sekian tahun dia menikah. Ada banyak keluarga Kristen yang mengalami konflik berkepanjangan tidak terselesaikan. Bahkan akhirnya pisah tanpa status yang jelas karena konfliknya tidak terselesaikan dengan baik. Bertahun-tahun mereka tidak lagi satu rumah tanpa ada penyelesaian. Situasi seperti itu ada banyak terjadi. Ada banyak terjadi di antara orang-orang keluarga Kristen. Kenapa ada banyak orang baik tetapi gagal dalam pernikahannya? Kalau orang memang sifatnya tidak setia, kita kan maklum ya, orang nggak setia, sifatnya buruk, tidak bertanggung jawab, itu kan orang akan berkata, ya pasti itu biasa, orang jadi pernikahannya bermasalah. Tetapi ada banyak orang baik yang pernikahannya gagal, pernikahannya bermasalah dan tidak selesai-selesai. Saya sempat menggumuli ini, mengapa ini terjadi? Mengapa banyak orang-orang yang baik kok dalam pernikahan tidak berhasil? Dalam pekerjaan baik, bahkan orang yang melayani dalam pelayanan baik, jadi berkat bagi banyak orang dan orangnya tulus. Tetapi dalam pernikahannya gagal. Saya pernah ketemu satu orang yang sangat aktif di gereja. Waktu itu saya numpang mobilnya karena kita ada retreat bersama begitu di luar kota. Pulangnya saya numpang dia sepanjang jalan selama 2 jam gitu, cerita pernikahannya begitu berat dia lalui, ya. Bahkan sudah diambang perceraian.
Padahal saya tahu betul Bapak ini baik ya, baik, tulus, pelayanannya baik gitu, sikapnya terhadap orang lain baik. Jadi mengapa orang-orang baik begitu dalam pernikahannya bermasalah? Salah satu problem saya temukan adalah karena dalam pernikahan mereka membawa masuk beban masa lalunya. Jadi ketika mereka menikah, ternyata baik salah satunya atau dua-duanya itu membawa beban masa lalunya masuk dalam pernikahan mereka. Beban masa lalu itu yang akhirnya menghalangi mereka untuk mengalami kesatuan sebagai suami istri, karena tidak ada yang tidak tahu kenapa seperti itu, ada yang tahu tetapi tidak mau melepaskannya, dia terikat dengan masa lalunya dan akhirnya menimbulkan banyak konflik dalam pernikahan dan tidak terselesaikan. Kalau kita pelajari konsep Alkitab, pernikahan itu sebuah hubungan yang bersifat eksklusif. Karena begitu orang sudah menikah, itu menjadi satu. Hubungan itu sangat spesial sekali. Makanya kalau di janji pernikahan gitu, kadang-kadang pendeta kasih pengantar bahwa hubungan suami istri itu hubungan yang sangat halus sekali. Sangat sangat dekat sekali. Karena bagian dari tujuan pernikahan adalah kesatuan. Bahkan Alkitab mengkonsepkan kan menjadi satu daging, sebuah kesatuan keintiman yang begitu dalam. Beban masa lalu yang dibawa dalam pernikahan itu yang menghalangi proses keintiman suami istri. Kesatuan suami istri itu banyak mengalami tekanan, ada banyak ketegangan, ada banyak konflik. Karena ada masa lalu yang dipaksa atau terpaksa atau dia nggak tahu masuk dalam pernikahan, dalam hubungan yang sangat spesial itu sebagai suami istri. Beban masa lalu itu apa? Ada beberapa hal yang kita bisa amati ya. Yang pertama, ketergantungan emosional yang tidak sehat dengan orang tua. Saya pernah ada pemberkatan nikah ya, anak muda begitu, nggak sampai 1 bulan dia sudah mengeluh karena ada banyak sekali konflik. Saya tanya, kenapa konflik? Bukankah di awal-awal kalian sudah penyesuaiannya baik dan waktu bimbingan pranikah kelihatannya baik-baik? Tapi ternyata si lelaki ini sangat dekat sekali dengan mamanya. Mamanya juga sangat dekat sekali dengan anak laki-lakinya. Yang perempuan, dia cerita begini, istrinya cerita gini, "Pak, bagaimana saya tidak tertekan waktu kami bulan madu? Ini mama suami saya ikut. Waktu nginap di hotel, cuma di sebelah kamar kami." Jadi sepertinya membayang-bayangi kami terus. Dan suaminya ini tidak bisa menolak permintaan mamanya karena takut menyinggung perasaannya, padahal itu baru bulan-bulan pertama menikah. Dan selalu mengorbankan perasaan istrinya, sehingga istrinya merasa tidak tahan sedemikian rupa. Konflik terus setiap hari. Jadi baru beberapa bulan tidak bahagia mereka dalam pernikahannya. Karena suaminya ternyata punya ketergantungan emosional yang tidak sehat terhadap mamanya. Bahkan keputusan-keputusan yang mereka buat ini sebagai suami istri, kalau istrinya dan dia sudah sepakat sesuatu, kemudian si suami akan cerita ke mamanya. Kalau mamanya bilang tidak, maka si suami akan membatalkan rencana dengan istrinya. Pengatasannya akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pindah ke luar negeri supaya mamanya nggak ikut. Tetapi itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah, karena ikatan emosional itu kan ada di batin ya. Walaupun jauh, kalau ikatan itu tidak terselesaikan, tidak dikelola dengan baik,
itu juga tetap tidak sehat. Toh bisa telepon, tetap ada komunikasi. Ini ketergantungan emosional. Seringkali karena kedekatan dengan orang tua sampai kebawa, lupa bahwa dia sudah menikah. Sementara orang tua itu tetap aja ya, namanya juga anak ya. Kadang-kadang anaknya sudah menikah pun kan kadang-kadang secara nggak disadari orang tua masih memperlakukan anaknya itu sepertinya masih remaja. Karena hati orang tua kadang-kadang kan begitu ya. Dia lupa bahwa anaknya sudah menikah. Ini ketergantungan emosional itu menjadi sebuah beban sebenarnya. Karena itu tadi menghalangi proses kesatuan suami istri. Bahkan saya konseling orang yang seperti ini tidak hanya bapak itu ya. Ada dua yang akhirnya terpaksa, ya saya nggak bisa lanjutin pelayanan karena akhirnya yang perempuan memutuskan untuk pisah dengan suaminya. Tidak tahan bagaimana suaminya dikit-dikit mamanya, istrinya masak apa begitu kamu nggak seperti mama. Ketika istrinya siapkan baju ini menurut mama nggak bagus untuk aku ini. Jadi selalu bahwa ini ketergantungan emosional, keterikatan emosional. Ini banyak terjadi ya. Bisa tadi anak laki-lakinya dengan ibunya, tapi bisa juga anak perempuan dengan ayahnya atau dengan ibunya juga. Pokoknya ikatan emosional dengan orang tua ini ya. Dalam bimbingan pranikah saya selalu tanya, apakah kamu siap menikah? Salah satu kesiapannya adalah apakah kamu siap untuk tidak bergantung kepada orang tuamu dan mulai belajar bergantung kepada Tuhan. Dan menganggap hubunganmu dengan istrimu itu sangat eksklusif sekali. Kamu tidak boleh melupakan orang tuamu, itu betul. Kamu tetap harus punya hubungan yang baik dengan orang tuamu, tetapi hubunganmu dengan istrimu itu sangat eksklusif sekali. Yang kedua, hubungan dengan mantan yang belum dituntaskan. Hubungan dengan mantan yang belum dituntaskan. Banyak orang menikah, tetapi sebenarnya hubungannya, ikatan batin, ikatan emosional dengan mantannya itu masih berkelanjutan. Ini yang baru nikah. Kalau orang sudah menikah, hubungan dengan mantan itu seringkali terjadi ketika ada reuni. Banyak pernikahan jadi berantakan gara-gara suaminya atau istrinya itu reuni dengan teman SMA. Begitu dengan teman SMA-nya, dia ketemu mantan. Kembali secara emosi dia mulai bergejolak. Jadi romantisme masa SMA itu mulai mengganggu dia. Akhirnya banyak yang akhirnya punya hubungan berkelanjutan. Ternyata dia masih punya kenangan yang sangat dalam dengan mantannya. Dan ini akhirnya seringkali mengganggu hubungan dengan pasangannya. Karena dia coba bandingkan tadi, tidak seperti mantanku ya. Padahal mantanku itu kalau situasi seperti ini begini. Itu tadi. Makanya kadang-kadang muncul sebuah penyesalan. Jangan-jangan mungkin dengan mantanku itu lebih baik. Ada ketika orang mulai membandingkan pasangannya dengan orang lain, apalagi mantannya, keintimannya pasti mulai terganggu. Hubungan suami istri mulai terganggu. Relasi suami istri itu banyak terganggu ketika salah satunya membandingkan pasangannya dengan orang lain, apalagi kalau ini mantannya. Itu mulai terganggu. Yang ketiga, dosa yang disembunyikan. Beban masa lalu yang seringkali dibawa ke dalam pernikahan itu dosa masa lalu ini. Dosa yang disembunyikan. Misalnya, pernah terlibat kejahatan dan belum selesai. Tetapi ketika dia menikah, dia coba tutup-tutupi, dia tidak selesaikan itu masalah kejahatannya. Akibatnya apa? Sebenarnya dia ada ketidakjujuran dengan pasangannya. Padahal dalam pernikahan, hubungan itu baru terbangun dengan baik kalau ada kejujuran. Tanpa kejujuran, keintiman tidak mungkin bisa terjadi. Suami istri tidak akan pernah mengalami yang namanya keintiman kalau
ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau orang menikah, yang paling baik memang buka-bukaan, selesaikan dulu. Aku punya latar belakang seperti ini, aku dulu seperti ini, dan aku masih punya masalah ini. Siap nggak dengan hal itu? Itu pentingnya sebenarnya bimbingan pranikah kan di situ. Ya, menolong bagaimana mensikapi. Siap nggak kamu bahwa kamu akan menikahi orang yang tidak sempurna loh. Ini ada cacat celahnya nih. Apalagi kalau belum selesai, mestinya didorong untuk selesaikan dulu ini. Jangan begitu menikah, situasinya malah tambah buruk. Atau ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Misalnya, sebelum menikah terlibat pornografi, punya hobi dengan pornografi, perjudian, narkoba, bahkan homoseksual. Ada anak perempuan, anak gadis yang menikah. Belum 1 tahun, dia sudah kacau balau sekali pernikahannya. Ternyata baru tahu bahwa suaminya itu seorang homoseksual. Makanya begitu dia menikah, dia tidak sungguh-sungguh bisa membangun relasi yang intim dengan pasangannya. Bahkan masa-masa bulan madu pun hanya sekedarnya ada hambatan. Ternyata suaminya seorang homoseksual. Dia menikah hanya untuk status sosial. Dan dia sembunyikan kecenderungan itu dari keluarga besar. Dosa yang disembunyikan akan membuat hubungan suami istri tidak pernah mengalami keintiman. Ini jadi beban dalam sebuah pernikahan. Saya pernah punya teman yang sering saya pelayanan bersama-sama. Suatu saat kacau balau sekali, kacau banget pelayanannya. Ternyata si suami ini kecanduan pornografi. Dia udah punya anak, tetapi masih kecanduan. Alasannya kadang-kadang saya lagi persiapan mau seminar. Dia sampai malam-malam kerjakan pekerjaannya. Atau kalau enggak, saya ke internet, ke warnet misalnya gitu. Ada berbagai alasan, sebenarnya dia ingin terus meneruskan hobinya dengan pornografi. Akibatnya, ini pertama, ketidakjujuran. Yang kedua, kebiasaan pornografi itu akhirnya membuat dia punya imajinasi seksual yang tidak wajar. Makanya ketika dia melakukan hubungan suami istri, dia tidak akan melakukan dengan cara yang tulus. Yang ada adalah imajinasi liar yang tidak wajar. Bukan sebuah hubungan yang murni sebagai pasangan suami istri. Mestinya diselesaikan sebelum menikah. Kalau itu masih sulit, harus cari pertolongan. Karena itu kebiasaan, apalagi itu sifatnya kebiasaan buruk, itu akan mengganggu sebuah pernikahan. Yang keempat, masalah di masa lajang yang belum selesai. Ada yang menikah kadang-kadang bawa hutang terlalu banyak, punya anak di luar nikah. Saya pernah buat retreat keluarga, pesertanya itu ada suami istri umurnya sudah 60 lebih ya, menikah sudah lebih dari 20 tahun. Dia cerita, pernikahan mereka seringkali masih ada konflik, karena mereka bilang, "Pak, biaya pernikahan kami sampai sekarang belum selesai." Karena ketika menikah harus mengikuti adat. Adatnya terlalu banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan, akibatnya mereka berhutang. Hutangnya ini nggak tahu, hutangnya di rentenir atau gimana. Sampai 15 tahun hutangnya nggak lunas-lunas. Itu akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Lalu mulai mengkaitkan, ini gara-gara orang tuamu minta seperti ini gara-gara kamu ini. Jadi hubungan mereka akhirnya banyak konflik. Harus menanggung hutang untuk pestanya gitu ya. Belum lagi kalau itu hutangnya pribadi. Atau kalau enggak, ada yang punya anak di luar nikah. Ketika SMA pacaran, kemudian kecelakaan, punya anak, pacarnya kemudian nggak menikah karena masih terlalu muda, tetapi dilahirkan dan disembunyikan, diasuh oleh nenek dari pacarnya.
Dia hanya sesekali saja membantu. Ketika menikah dia nggak jujur bahwa dia sudah punya anak yang tidak sah. Supaya istrinya tahu sebenarnya itu tadi ya, kita tidak akan pernah ketemu pasangan yang sempurna. Kita tidak akan pernah, kalau pengen menikahi orang yang sempurna, tempatnya bukan di dunia, di surga juga enggak, karena di surga enggak perlu pernikahan. Jadi tempatnya di mana? Tidak akan pernah ketemu orang yang sempurna. Tetapi ketika menikah, mestinya beban-beban hidupnya yang mengikat, yang itu diselesaikan ya. Termasuk misalnya kalau dia punya anak di luar nikah, selesaikan dengan baik. Selesaikan dengan baik. Kalau memang nggak menikah, artinya punya anak, pasangannya harus tahu. Pasangannya harus tahu, siap nggak? Ini masa laluku loh ini. Ini masa laluku, siap tidak? Ya, pastilah tidak ada perempuan yang dengar begitu langsung bersuka cita atau langsung bisa terima. Pasti konflik batin kan? Saya pernah ketemu kasus yang seperti ini. Goncang sekali dan sangat terpukul sekali istrinya. Tetapi ini menurut saya perempuan yang luar biasa. Setelah itu dia melihat, ini masa lalu suamiku. Ya udah, kalau begitu saya hanya minta kamu kalau bantu anakmu, kamu tidak boleh sembunyi sekarang. Akhirnya justru ibu itu yang kirim bantuan tiap bulan untuk anak suaminya ketika remaja. Wah, ini jiwa besar sekali. Ada seorang istri yang seperti itu. Tetapi dari sisi hubungan suami istri, mereka mulai ada kejujuran. Dan suaminya sadar bahwa saya punya masa lalu dan ini jadi tanggungan keluarga. Dia lebih menghargai istrinya sekarang. Bahwa ini istriku luar biasa, bisa terima aku. Padahal aku sudah buat kesalahan. Ketika ini kasihnya terhadap istrinya semakin besar dan istrinya akhirnya juga semakin bisa menerima suaminya karena berani jujur. Yang kelima, pengalaman traumatis dan kepahitan hati. Ada banyak orang menikah tidak bisa intim karena apa? Pengalaman traumatis yang belum terselesaikan. Misalnya ya, dalam pernikahan saya, di tahun-tahun pertama banyak konflik ya. Faktor pertama pasti budaya, karena kami beda budaya, beda suku, budayanya beda. Tetapi ada masalah yang sensitif dan kami tidak tahu kenapa. Saya tumbuh sebagai anak yatim karena ayah saya meninggal ketika saya masih kecil. Jadi saya tidak ada figur ayah dalam masa-masa pertumbuhan. Saya tidak tahu caranya harus memimpin keluarga. Ada banyak kesulitan gitu ya. Apalagi saya anak bungsu di keluarga. Jadi saya tipe anak yang tumbuh sebagai anak yang tanpa kehadiran seorang ayah, mengalami yang namanya fatherless di masa-masa kecil sampai remaja saya. Sementara istri saya sangat dekat sekali dengan ayahnya, sangat dekat sekali. Baik saya maupun istri saya alami yang namanya trauma secara psikologis. Saya kehilangan ayah saya, jadi saya merasa tumbuh tanpa kehadiran ayah. Itu sulit masa-masa itu ya. Perasaan tidak aman saya besar sekali. Istri saya ketika SMA ayahnya meninggal, juga sangat terluka sekali karena sangat dekat sekali dengan ayahnya. Ketika menikah, dia berharap saya sebagai suaminya itu bisa menggantikan, setidaknya bisa bagian yang kosong dari ketidakhadiran akan ayahnya itu ada di saya. Sementara saya punya masalah, saya tumbuh tanpa ayah. Jadi saya nggak ngerti artinya jadi pria dewasa, apalagi jadi kepala keluarga. Waduh, saya nggak ngerti karena saya hanya dibesarkan ibu saya.
ibu saja ya. Istri saya itu menjadi sebuah tuntutan. Kalau orang mengalami traumatis itu, pengalaman traumatis, kemungkinan pertama, dia takut, dia akan menghindar. Ketika dia terpaksa dalam sebuah relasi, itu dia akan menjadi sebuah tuntutan supaya pasangannya itu bisa memenuhi bagian yang hilang dari dirinya. Hal-hal kecil begitu kadang-kadang kami konflik, kita nggak tahu sebabnya apa. Baru dalam perjalanan kemudian istri saya sadar, ternyata dia kadang-kadang nggak puas dengan saya, kemudian jadi tersinggung atau apa ya, sifatnya jadi tuntutan yang besar begitu, karena ternyata dia berharap saya merespon sesuatu itu mirip ayahnya. Jadi begitu tidak seperti ayahnya, langsung ada perasaan kecewa. Harapannya nggak kesampaian. Karena harapannya nggak kesampaian, dia mulai ada emosinya, emosi negatifnya mulai naik. Dan itu memicu pertikaian. Lebih dari 2 tahun tuh kami mengalami situasi begitu tuh. Dan kami waktu itu nggak tahu harus kemana ya. Saya belum ketemu, saya punya mentor untuk pelayanan konseling itu setelah sekian tahun setelah itu ya. Saya waktu itu tidak tahu harus cerita ke siapa, karena sudah melayani, sudah jadi hamba Tuhan, kadang-kadang yang begitu malah sulit untuk konseling di masa itu ya. Atau mungkin karena saya nggak gaul saja waktu itu ya. Jadi itu coba dipendam. Masalahnya tambah lama kalau dipendam, karena memang sama-sama sebenarnya tidak tahu kenapa seperti itu kan. Karena kadang-kadang kalau pengalaman trauma itu kan kadang-kadang kita sendiri sudah lupa sebenarnya, cuma efeknya masih ada begitu ya, karena itu tersimpan dalam jiwa kita. Atau bisa juga karena ada kepahitan hati, maaf kalau saya banyak kasih contohnya ini ya, perempuan ya, karena saya yang teringat itu aja ya. Tapi itu bisa terjadi juga dengan laki-laki ya. Ada seorang perempuan itu ada seorang istri yang tidak pernah bisa puas dengan suaminya, dan dengan suaminya cenderung dia bersikap kasar, mengendalikan suaminya, makin lama nggak tahan, akhirnya sering ribut sedemikian rupa. Suaminya bentar-bentar dikontrol, dihubungin. Kalau di kantor gitu, belum sampai kantor, sampai di mana. Kemudian sampai di kantor begitu ditelepon, ada suara perempuan itu siapa? Kemudian kalau pas istirahat makan siang ditelepon juga. Kamu udah makan? Kelihatannya perhatian kan? Oh sudah, tadi makan sama siapa? Jadi dikontrol luar biasa, sepertinya dicurigai terus. Dalam konseling saya tanya, coba ibu punya pengalaman apa sih kok jadi sepertinya tidak bisa percaya dengan suami? Apakah benar bahwa suami pernah tidak setia? Kalau suami tidak setia, mungkin masih maklum kalau itu masih beberapa bulan lalu kejadiannya begitu ya. Dia sangat terluka sekali kan sebagai seorang istri, nggak percaya, itu masih bisa dimaklumi kalau kejadiannya belum lama. Tetapi kalau kejadiannya sudah lama dan sebenarnya sudah tidak lagi, dan dia bilangnya sudah mengampuni, harusnya makin lama semakin bisa mempercayai lagi. Ternyata problemnya apa? Kepahitan hati itu dimulai ketika ayahnya mulai punya selingkuhan, dan akibatnya ayahnya tidak mengurus keluarga dan mulai kasar dengan istrinya, yaitu ibu dia. Dengan anak-anak juga mulai nggak peduli. Kalau pulang ke rumah hanya lebih banyak pasif sekali, kalau ditanya selalu langsung marah-marah. Ibu tadi masih kecil, masih SD. Akhirnya dia mulai berpikir bahwa laki-laki itu maunya menang sendiri, salah pun tetap tidak mau disalahkan. Bawaannya hanya mau menang sendiri. Cenderung tidak setia.
dalam pikirannya mulai ada kepercayaan yang salah bahwa laki-laki itu cenderung tidak bisa dipercaya. Laki-laki itu biasanya tidak setia. Makanya ketika dia menikah, dia kontrol suaminya supaya suaminya tidak selingkuh seperti ayahnya. Pengalaman trauma, pahit hati yang belum sembuh karena ayahnya tidak, setelah itu ayahnya meninggalkan keluarga dan dia tumbuh dalam kesulitan sebagai anak remaja, ada pahit hati dengan ayahnya. Itu kalau itu dibawa dalam pernikahan, akibatnya juga dia jadi nggak percaya dengan suaminya. Tidak hanya perempuan, saya ingat ada seorang laki-laki juga begitu. Ada seorang, kami konseling gitu suami istri, suaminya yang ngontrol istrinya itu luar biasa sekali. Luar biasa dia kontrol. Istrinya tipe ibu-ibu gaul lah. Anak gaul, cuma karena udah menikah ya orang gaul ya. Perempuan gaul, temennya banyak sekali, gampang bergaul. Ya, tipe-tipe sosialita begitu kan. Seneng ngumpul dengan yang lain. Jadi mudah sekali akrab dengan yang lain. Suaminya tipe orang yang kuper. Tetapi dia suatu saat dia cemburu dengan istrinya karena istrinya dekat dengan temannya. Dia mulai cemburu, mulai curiga, tetapi istrinya meyakinkan bahwa sebenarnya nggak ada apa-apa. Tetapi tetap aja seperti itu. Kemudian karena istrinya tidak tahan lagi dengan tuduhan suaminya, akhirnya dia sungguhan tuh selingkuh dengan temennya. Walaupun sebenarnya belum sampai terlalu jauh, tetapi mulai secara emosional dia mulai ada perselingkuhan. Gak berapa lama dia mulai menyadari gak lagi, tetapi suaminya masih terluka dan pahit hati dengan istrinya. Akhirnya istrinya tidak boleh kerja, buka warung saja depan rumah. Setiap berapa jam suaminya juga kontrol, dia hubungin. Sudah berapa banyak yang beli? Oh, ya udah hari ini sudah dari pagi tadi sudah ada 4. 4 itu siapa saja? Di absen. Kemudian ada salah satu tetangga dia cemburu. Bapak itu datang beli nggak di warung? Jadi dia kontrol sedemikian rupa itu. Karena apa? Pengalaman traumatis, kepahitan hati nggak sembuh. Itu bisa jadi beban dalam pernikahan. Karena keintimannya, kesatuan, keharmonisan suami istri jadi terganggu nih. Karena hatinya pahit. Karena luka di hati ini kan jadi membuat orang itu jadi tidak mudah percaya satu sama lain. Yang keenam, beban masa lalu itu bisa berupa tradisi keluarga yang tidak relevan. Dalam banyak bimbingan pranikah, baik yang beda suku maupun satu suku, saya selalu bilang, kalau kamu menikah, bangun budaya baru dalam pernikahanmu. Budaya baru itu dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau beda suku, budayanya berbeda. Oke ya, kamu tidak bisa, misalnya saya orang Jawa, istri saya orang Batak. Saya tidak bisa tuntut istri saya harus seperti orang Jawa. Saya juga tidak mungkin bisa seperti orang Batak. Walaupun mungkin saya diberi marga. Jadi kalau saya dikasih marga, mungkin marga saya kemungkinan Nainggolan atau apa gitu ya. Tapi kan nama saya udah panjang nih, udah tiga kata gitu tambah lagi ya. Walaupun mungkin saya dikasih marga, apakah saya bisa langsung cara berpikir saya, kebiasaan saya jadi kayak orang Batak? Nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu bisa ya. Ada orang yang memang pinter bergaul, pinter adaptasi, dan dia suka dengan budaya. Itu dia bisa ya.
tetap beda. Bangun budaya baru, dasarnya apa? Kebenaran firman Tuhan. Kalau itu tradisi keluarga, itu sesuatu yang benar sesuai firman Tuhan, jangan dihilangkan. Misalnya itu tradisi keluarga ya, pihak laki-laki. Kalau ternyata itu selaras dengan firman Tuhan, tidak bertentangan, nggak perlulah dihilangkan. Mungkin itu bisa juga masuk dalam pernikahan kita. Tetapi kalau budaya keluarga itu tidak relevan dalam pernikahan kita, ukurannya apa? Ukurannya adalah firman Tuhan loh ya, bukan selera ya. Atau ukurannya karena kita nggak terlalu suka dengan kebiasaan keluarga besar. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu ya. Enggak. Kalau itu dipaksakan, itu nanti juga jadi beban dalam pernikahan. Karena masing-masing, baik suami maupun istri kan memaksakan kan tradisi keluarganya masuk dalam pernikahan mereka. Lah kalau masih sama mungkin dinikmati bersama, tapi biasanya budaya keluarga itu walaupun satu suku pun ada perbedaan. Ada perbedaannya. Yang di situ kan mesti didiskusikan, cari kesepakatannya. Yang paling baik adalah kesepakatannya adalah pertimbangannya apakah ini masih selaras dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Lah kalau ternyata dua-duanya secara firman Tuhan nggak bermasalah, ya tinggal disesuaikan dalam keluarga kita yang baru. Tidak harus dibuang. Ada dua prinsip kebebasan relasi, supaya relasi kita tanpa beban, supaya kita hubungan suami istri begitu tanpa beban. Yang pertama, prinsip meninggalkan. Di Kejadian 2 ayat 24, kemudian Tuhan Yesus juga pernah mengutip, Rasul Paulus juga pernah mengutip, dikatakan begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini yang tadi sempat saya singgung. Salah satu prinsip penting dalam pernikahan Kristen adalah yang namanya meninggalkan. Meninggalkan dari sisi apa? Sebenarnya ini yang pertama, dari sisi ketergantungan. Jadi ketika kita menikah, hal pertama kita harus siap. Orang yang siap menikah berarti siap meninggalkan orang tuanya. Bukan meninggalkan dalam arti bahwa kita tidak merasa tidak butuh lagi orang tua. Tidak. Tetapi kebergantungan kita dengan orang tua itu harus ditinggalkan. Ada orang yang bisa cepat, ada yang tahap demi tahap. Tetapi proses itu harus dilakukan. Jadi begitu kita menikah itu, kita sedang jadi proses. Kenapa Tuhan berkata kalau kamu menikah, itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang pertama, inisiatif dari proses meninggalkan itu harus laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki adalah kepala keluarga. Kepala keluarga lah yang pertama harus berani ambil inisiatif dan tanggung jawab untuk proses meninggalkan itu. Yang kedua, ketika orang menikah, sebenarnya beban yang Tuhan taruh dalam hidup mereka sebagai pasangan suami istri, itu Tuhan ingin lepaskan karena anaknya sudah menikah. Jadi Tuhan bebaskan itu beban itu, tidak lagi jadi beban orang tua sepenuhnya. Orang tua sekarang fungsinya apa? Sebagai mentor, sebagai pelatih yang mendampingi proses anaknya supaya bisa membangun pernikahannya dengan baik. Anaknya tidak boleh lagi membebani. Yang berikutnya, meninggalkan itu artinya apa? Ketika kita masih kecil sampai dewasa sebelum menikah, dalam banyak hal kita bergantung orang tua. Apalagi ketika kita masih kecil. Ketika kita sudah menikah, sebenarnya kita Tuhan ajar kita untuk mulai bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Jadi, pertama, hidup saya bergantung kepada orang tua. Semakin dewasa, kebergantungan kita semakin kecil.
Tetapi kemudian ketika saya menikah, saya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan untuk perjalanan hidup saya berikutnya. Orang tua adalah pendamping saya. Lalu secara tadi, bergantung kepada Tuhan itu berarti secara spiritual, kita mulai ketika orang diberkati dalam pernikahan, dia mulai bergantung kepada Tuhan. Kebergantungan dengan orang tua, itu kalau tidak bisa otomatis, setidaknya bagian demi bagian, tahap demi tahap harus mulai dilakukan. Sampai akhirnya, terutama sebagai suami, kepala keluarga, dia bergantung kepada Tuhan. Seorang laki-laki harus punya kebergantungan yang besar terhadap Tuhan, karena otoritas dia sebagai kepala keluarga itu bersumber dari Tuhan. Makanya dia harus punya kebergantungan besar terhadap Tuhan, supaya dia punya otoritas, punya hikmat, punya wibawa sebagai kepala keluarga. Selain itu meninggalkan juga secara ikatan emosional tadi. Secara emosional makin lama kebergantungan ikatan batin kita dengan orang tua dari sisi tadi, ikatan emosionalnya itu juga harus mulai dikurangi. Sebab ikatan yang sangat dalam seperti anak dengan orang tua kan, kalau sudah menikah, ingat kamu sekarang seorang suami, kamu seorang istri, kamu orang tua. Kamu tidak boleh lagi bersikap seperti anak-anak ketika masih remaja, seperti belum menikah. Yang kedua, prinsip kebebasan relasi yang kedua adalah melupakan. Dalam pengertian, kalau Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus sadar bahwa masa lalunya sebenarnya sesuatu yang baik, tidak semuanya buruk. Tetapi hubungannya dengan Tuhan itu sedemikian penting sehingga dia melupakan. Jadi yang dimaksud Paulus melupakan berarti tidak membuat yang di belakang itu aktif mengontrol, mempengaruhi hidup saya lagi. Yang dilupakan Paulus apa? Jadi lupa bukan dalam arti kita nggak ingat lagi, enggak, masih ingat, tetapi tidak boleh apa yang ada di masa lalu itu masih aktif mengontrol, mengendalikan, mengarahkan hidup kita. Kerinduan Paulus apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Kristus. Berarti ini kalau secara rohani, Paulus tahu betul bahwa hubungan dengan Kristus itu sangat spesial. Makanya hubungannya dengan yang di masa lalu itu harus baru. Dia tidak mau itu masih mengikat, masih mengontrol, masih memberi pengaruh kuat dalam hidup dia. Tidak. Keinginan yang terbesar, hasrat yang terbesar bagi dia adalah bagaimana mengenal Kristus. Ini juga yang harusnya dalam pernikahan seperti itu. Karena di bagian yang lain Paulus mengungkapkan kan pernikahan, hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dan jemaat. Ada hasrat yang begitu besar untuk mengenal pasangannya sedemikian rupa. Dan tidak boleh masa lalu itu menjadi dasar kebanggaan dia. Tidak. Harusnya dia mulai membangun kebanggaan yang baru. Pertama di dalam Kristus, yang kedua dalam konteks pernikahannya dengan pasangannya. Makanya tadi soal pahit hati, luka hati, tradisi-tradisi yang tidak relevan, itu semua kan mestinya tidak semuanya buruk, tidak semuanya salah. Tetapi kalau kebanggaan orang dasarnya adalah yang di masa lalunya, biasanya relasi barunya itu tidak terbangun dengan baik. Dengan Kristus seperti itu, dengan pasangannya juga seperti itu. Sebab akan selalu kalau ada konflik, loh dulu dari kecil itu aku diperlakukan seperti ini. Dari kecil itu aku udah biasa seperti itu. Akhirnya referensinya ketika ada masalah, masa lalunya. Bukan kebenaran firman Tuhan yang harusnya jadi dasar menyelesaikan masalahnya. Sebagai penutup, untuk nggak tahu ada yang lajang nggak ya,
Kalau bagi para lajang, tinggalkan dan lupakan masa lalu baru memutuskan menikah. Kalau belum bisa meninggalkan dan melupakan masa lalu, jangan menikah dulu. Sebab itu jadi beban dalam pernikahan, nanti itu justru membuat kita menderita. Pengalaman traumatis saya dan istri saya aja, kan itu bukan sesuatu yang disengaja. Itu kan efek karena mengalami kegoncangan jiwa, kehilangan ayah gitu ya. Itu saja 2 tahun nggak selesai penyelesaiannya. Karena kami nggak tahu. Dan kita nggak tahu bagaimana sembuh dari hal itu, masa itu ya. Bagi yang sudah menikah, ambil keputusan untuk segera meninggalkan dan melupakan beban masa lalu. Jangan bawa terus beban masa lalumu dalam pernikahan. Kalau saat ini ada yang sering konflik atau berat begitu, coba cek dari masa lalu tadi apa saja yang harus ditinggalkan, apa yang harus dilupakan. Kalau masih mengalami kesulitan, kalau diomongin suami istri justru ribut, nggak ada selesai, malah nambah masalah baru. Sebaiknya cari pertolongan, bisa konseling dengan hamba Tuhan, dengan konselor keluarga yang sama-sama dipercaya. Karena kalau bicara konseling itu kan yang penting dua-duanya bisa terima, bisa percaya gitu ya. Cari pertolongan supaya Bapak Ibu bisa menikmati pernikahan dan menikmati keintiman sebagai suami istri dengan baik. Sebab hubungan kita sebagai suami istri itu menentukan efektivitas kita dalam mendidik anak-anak kita. Tidak hanya soal kebahagiaan pernikahan kita.